Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah Halidah kembali berkesempatan menyapa teman-teman lewat video singkat. Pada Bina Saksiyah Islamiyah kali ini, Ustazah Halidah ingin menjelaskan tentang hadis ke-32, hadis larangan membuat mudarat bagi orang lain dan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain keduanya dengan sanadnya. Nah, alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki hadis ke-32. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadi mudarat bagi orang lain dan kita juga tidak boleh menjadi mudarat bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyakiti orang lain dan kita juga tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan yang bisa mencelakai orang lain atau mencelakai diri kita sendiri, berarti kita sudah melakukan perbuatan yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan zalim, baik itu menzalimi orang lain atau bahkan menzalimi diri kita sendiri. Nah teman-teman, seperti apa mencelakai atau membahayakan orang lain atau bahkan diri kita sendiri? Contoh kecil saja, misalnya pada masa pandemi saat ini kita tahu bahwa penyebaran virus itu lewat droplet. Droplet itu bisa menyebar sejauh kurang lebih 3 meter ketika kita bersin atau kita berbicara. Ada droplet yang terbawa oleh udara. Nah teman-teman, membahayakan diri sendiri dan orang lain itu misalnya kita tidak menggunakan masker, kemudian kita berbicara dengan teman, kita berbicara dengan mungkin orang tua kita, misalnya tidak usah jauh ya, orang tua kita misalnya, kita tidak pernah tahu nak ya, apakah kita ini membawa virus atau tidak. Nah kita ambil kemungkinan terburuk dulu. Kita ibaratnya siapa tahu ya, di tubuh kita itu ada virus, mungkin virus flu, mungkin ya tidak perlu COVID-19 itu nggak perlu dulu ke situ, virus flu saja misalnya. Kalau di tubuh kita ada virus flu kemudian kita bersin, itu artinya kita
menyebarkan virus kepada orang lain kalau kita tidak menggunakan masker. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita disiplin menggunakan masker, kita sudah menerapkan hadis ini nih. Kita melindungi diri kita sendiri yang pertama, dan kita juga melindungi orang lain. Nah, banyak hal-hal lain atau contoh-contoh lain yang mana kita itu bisa membahayakan orang lain. Misalnya kita itu belum diizinkan naik motor meskipun bisa, kemudian tanpa pengetahuan orang tua teman-teman menemukan kunci motor dan kemudian merasa bisa membawa motor, menemukan kunci motor kemudian mencoba, merasa bisa membawa motor tanpa helm, tanpa pengawasan orang tua, dan kemudian na'udzubillah summa na'udzubillah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin terserempet. Itu artinya apa? Kita sudah membahayakan orang lain, membahayakan diri kita sendiri juga. Sudah tahu teman-teman itu harus dalam pengawasan orang tua, masih di bawah umur, kemudian teman-teman itu tetap nekat membawa motor tanpa pengawasan orang tua. Jadi teman-teman, banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita sebelum kita lakukan kita harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah yang saya kerjakan ini, apakah yang anak kerjakan ini bisa membahayakan diri anak? Kalaupun misalnya tidak membahayakan diri anak, apakah ini juga bisa membahayakan orang lain? Kenapa hal-hal ini perlu kita pertimbangkan, perlu kita pikirkan? Karena hadis ini ada dengan tujuan memberi keselamatan kepada semuanya, melindungi semuanya, bukan hanya diri antum tapi juga orang lain. Hadis ini menjadi bukti, salah satu dari banyaknya bukti bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sangat mementingkan keselamatan, keamanan, dan ketentraman. Jadi sangat salah jika ada yang berpendapat bahwa Islam itu adalah agama yang mengerikan, penuh dengan kekerasan, kemudian agama yang itulah, kalau Ustazah menggambarkan kalau orang melihat Islam hanya sebagian saja, tidak keseluruhan, maka akan ngeri orang melihatnya. Misalkan Ustazah melihat ada satu wanita cantik, Ustazah melihat Masya Allah itu seperti wanita cantik, tetapi Ustazah melihatnya dari belakang. Ketika berbalik, ternyata mulutnya tidak ada. Ngeri kan? Meskipun cantik tetapi nggak ada mulutnya, itu terasa ngeri. Atau malah hidungnya tidak ada, kita tuh jadi merasa takut karena kita merasa ngeri, padahal wanitanya cantik. Begitu juga ketika kita melihat Islam itu hanya sebagian-sebagian. Islam itu sangat indah, sangat cantik, sangat sempurna. Kalau orang melihat hanya sebagian-sebagian, ya pasti ngeri. Makanya untuk melihat betapa indah dan betapa indahnya Islam, betapa sempurnanya Islam, maka masuklah secara menyeluruh, secara sempurna, agar melihat betapa Islam itu sangat cantik, sangat indah, sangat sempurna. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Kita kembali kepada hadis ke-32 ya, solih solihah, anak-anak Ustazah. Di sini sangat jelas larangan kita itu tidak boleh menjadi mudarat, kita tidak boleh menyakiti orang lain, dan kita juga tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan itu berarti kita sudah berbuat kezaliman, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Mungkin hanya itu BSI dari Ustazah. Ustazah mohon maaf jika selama penyampaian ada kalimat yang kurang tepat, kalimat yang kurang berkenan, atau mungkin kalimat yang salah mungkin, atau mungkin Ustazah ketika membacakan hadis kurang tepat, salah, atau mengartikan hadis kurang tepat atau bahkan salah. Ustazah mohon maaf ya nak ya. Semoga kedepannya Ustazah bisa menjadi lebih baik lagi, memberikan materi yang lebih baik lagi, dan semoga apa yang Ustazah lakukan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ustazah mengucapkan syukran jazakumullah khairan kasir atas waktunya. Ustazah berharap teman-teman menyimak dengan baik. Tolong berikan komentar agar Ustazah tahu bahwa teman-teman sudah menyimak. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.